Kemarin belum ketemu kita ya? Ketemu, Pak. Oh iya, pembagian kelompok itu ya? Belum. Ya, kemarin ketemu hari ya Selasa ketemu bahas apa pendahuluan tentang minyak hasil aja. Sama bahas apa bikin grup kelompok-kelompok cuma topiknya belum kasih itu aja Pak. Oh gitu aja ya? Ya Pak. Ya ya, Selasa masih yang tak lihat materinya. Saya share dulu, share screen. Kelihatan ini ya? Kelihatan Pak. Udah. Udah. Nah, ya. Minyak atsiri Indonesia. Nah, ini ininya apa? Silabusnya ya kemarin. Cuma kemarin silabus ini mau ditambahi gitu ya. Karena kuliah 2 kali ini terlalu banyak kalau cuma ini gitu ya. Jadi di kuliah hari Jumat itu Bu Yuli akan mengisi lebih kepada proses ekstraksi gitu ya. Jadi proses ekstraksi lebih diperbanyak gitu ya. Jadi yang ini nanti untuk yang hari Selasa aja. Ini saya kira ini bisa lewat aja. Nah, kemarin sudah saya kasih pengantar ini kalau saya. Minyak ciri. Oh, sudah ini ya. Jadi kita nanti yang berikutnya. Untuk kuliahnya ya, gimana kalau waktu kuliahnya kita mulai jamnya itu 7.15 atau 7.20 gimana? 7.15 gitu ya. Supaya nggak terlalu pagi jam 7 itu nanti sampainya jam 9 gitu loh. Kalau kan mestinya kan jam 7 sampai 8.40. Ya. Sekarang dimundur jam berapa? Jam 7.15 8.55 gitu loh. Iya 8.55 sehingga ada jeda 5 menit kalau ada yang kuliah jam 9 gitu ya. Jadi nanti Zoom-nya saya setting 7.15 ya. Ya. Ya kita saya share lagi. Nggak bisa. Ada masalah di PowerPoint-nya.
Apa ya? Kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Ya, saya lanjutkan ke minyak atsiri dan kegunaannya. Ya, kemarin kita di sini, terus komoditas utama ekspor minyak siri. Ya, ini kemarin saya rasa sudah pernah saya sampaikan ya. Jadi yang nomor 1 sampai 8 itu sudah diproduksi, hampir semua sudah diproduksi sih, semua diproduksi, cuma yang diekspor itu yang ya. Jadi sebetulnya lebih dari 14 ini ya. Nah, dan ya, jadi minyak atsiri, jadi minyak yang mudah menguap ya, jadi essential oil atau volatile oil. Ini anehnya. All official volatile oil are vegetable origin. Jadi semua minyak siri asalnya, gitu ya. Semua minyak siri ya, atau semua parfum itu asalnya dari tanaman, ya asalnya. Ya, tapi sekarang sudah banyak tiruan minyak siri yang dibuat dari minyak bumi. Ya, jadi dengan turunan minyak bumi itu bisa orang membuat parfum ya, setara dengan minyak siri. Jadi kalau saudara beli parfum di toko-toko ini ya, toko-toko yang sekarang lagi banyak itu ya, toko parfum yang di jalan-jalan itu banyak tiruan ya. Jadi tidak asli dari tanaman. Makanya harganya murah. Ya, jadi cirinya yang bukan dari tanaman itu harganya murah. Yang kedua, kalau dipakai biasanya membekas ya, warna kuning. Itu contohnya ya. Jadi kalau dari keterangan ini volatile oil ini pre-exist in the plant ya. Jadi sudah ada di dalam tanaman ya. Jadi dalam tanaman itu bisa dalam daun, ada yang dalam daun, makanya ada daun-daun wangi gitu ya, seperti pandan wangi, kemangi, terus apa yang dari daun itu ya. Terus ada dari bunga ya, bunga mawar, melati, bunga kamboja. Jadi banyak dari bunga. Kemudian dari kulit ya, ini
special secretory tissue. Nah, jadi di kulit jeruk ya. Nah, di kulit jeruk itu juga ada ya. Ada itu gambar di situ ya, gambar di kulit jeruk itu ya. Jadi di dalam itu ada minyak itu. Dalam rongga itu ada minyak. Dalam rongga itu kosong, tapi di sebelah rongga itu ada bintik-bintik itu berwarna itu ada minyak. Ya. Ya. Jadi special secretory tissue istilahnya. Citrus peel oil cell or oil duct in umbilical fluid, kecuali oil of bitter almond formed by hydrolysis of glycoside. Ya. Nah, penggunaan dari minyak ciri di further oil itu bisa untuk pengobatan, terapi. Ya, contohnya oil eukaliptus. Oil eukaliptus. Oil eukaliptus itu seperti minyak kayu putih. Ya. Apa bedanya minyak kayu putih sama eukaliptus? Ada yang tahu? Sekarang kan banyak dijual, selain minyak kayu putih, di apotek itu ada minyak eukaliptus. Ada yang tahu apa bedanya eukaliptus sama kayu putih? Halo? Gak ada yang tahu? Jadi eukaliptus sama minyak kayu putih itu satu rumpun. Cuma beda spesies saja. Jadi kandungan minyaknya hampir sama. Ya. Jadi kandungan minyak kayu putih sama eukaliptus sama. Pohonnya juga hampir sama. Pohonnya hampir sama. Sulit membedakan kalau Anda tidak tahu gitu ya, antara eukaliptus sama minyak kayu putih. Umumnya kayu putih itu banyak di Indonesia. Eukaliptus itu banyak di Australia. Ya. Jadi kalau dulu Australia itu pecahan dengan Timor, Papua, ya. Jadi banyak tanaman maupun hewan, ya, flora faunanya hampir sama, ya. Jadi di daerah situ banyak varian, ya, dari eukaliptus, ya. Jadi hampir sama, gitu ya. Komposisinya juga yang dominan itu juga hampir sama. Itu berfungsi sebagai apalagi selain eukaliptus sama kayu putih yang buat obat. Mentol ya, mint. Mint itu juga banyak dipakai obat ya. Ya, aroma dari obat itu banyak menggunakan mint. Ya. Peppermint. Mint atau peppermint ya. Yang kedua sebagai flavoring. Ya, flavoring itu bau ya. Flavor. Misalkan untuk makanan supaya baunya enak gitu ya. Minyak lemon ya. Jeruk ya. Jeruk itu kan banyak dipakai di masakan kita ya. Flavoring ya. Kemudian parfumeri jadi parfum, minyak mawar. Terus starting material to synthesize or the compound.
Contohnya oil terpentin. Ya. Ada yang tahu terpentin itu terbuat dari apa? Dari pohon apa? Atau dari bagian pohon, atau dari bagian daun, atau dari bagian apa? Pinus, Pak. Pinus ya, ya. Dari pinus terpentin. Kemudian antiseptik. Antiseptik. Kenapa jadi antiseptik? Karena ada yang mengandung fenol yang tinggi. Ya, jadi time, minyak time. Juga sebagai preservatif. Ya, sebagai antibakteri ya. Kemudian antispasmodik ya. Seperti jair, lemon balm, rosemary, peppermint, chamomile, ya, fennel, caraway. Chamomile itu yang banyak di rumput-rumput itu, yang wangi itu. Ya, peppermint tadi yang saya bilang mint. Rosemary itu bisa sejenis rose atau mawar ya. Ada yang sejenis apa? Serai, tapi wanginya kayak mawar ya. Terus sebagai aromaterapi. Ya, jadi ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 kegunaan dari ya. Di sini di gambar ini gambar jahe ya, sama gambar cengkeh. Nah, cengkeh itu juga bisa untuk obat ya. Orang biasanya di dokter gigi itu dikasih cengkeh. Nah, sekarang definisi dari minyak sirih atau volatile oil atau minyak yang mudah-mudah. Jadi volatile oil are product with a generally complex in composition. Ya, jadi minyak sirih adalah produk yang umumnya kompleks dalam komposisinya. Jadi consisting of the volatile principles contained in plant, jadi terdiri dari yang menguap, yang utama, ya, yang ada di dan lebih atau kurang termodifikasi selama proses preparasi. Ya. Jadi maksudnya untuk mengambilnya itu bisa mempengaruhi komposisinya, gitu ya. Gitu intinya gitu. Jadi selain komposisi yang ada dalam ini, terjadi perubahan komposisi selama proses pengambilan. Nah, ada 4 tipe atau jenis volatile oil. Ya. Yang pertama sebut konkret. Konkret itu kalau diterjemahkan bahasa Inggris dikira ini apa itu? Apa? Beton. Tapi bukan ya, bukan beton di sini ya. Jadi, anu aja. Karena kalau diterjemahkan bahasa Indonesia nggak bisa ini. Ya, konkret itu kalau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia jadi anu besi cor-coran atau beton ya. Terus pomade. Pomade itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kayak apa ya? Kayak salep apa itu loh, apa itu? Balsem ya. Pomade itu jadi balsem, atau minyak rambut kan banyak bentuk pomade gitu ya. Terus yang ketiga bentuk resinoid. Terus keempat absolut.
Ya. Ini adalah bentuk-bentuk dari minyak ciri. Tapi orang banyak tidak tahu ini, banyak tidak kenal. Orang tahunya minyak ciri ya minyak parfum gitu, ya minyak yang dipakai sebagai parfum gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu apa yang disebut konkret, pomade, resinoid, dan absolut. Konkret, ya. Konkret itu dibuat dari bahan tanaman, ya, bisa berupa bark. Bark apa itu? Bark itu? Bark itu kulit kayu, ya, seperti kayu manis gitu ya. Kayu manis lah ya, kayu manis ya. Nah, itu kan kulit kayu atau kayu, ya. Flowers ya, daun, leaf daun, dan root akar dan seterusnya ya. Jadi bisa dibuat dari bahan-bahan ini. Ya, extracted by hydrocarbon type solvent. Jadi bisa diekstrak menggunakan solvent ya, daripada destilasi atau ekspresi. Ekspresi itu yang ditekan ya, seperti kulit jeruk bisa ditekan jadi keluar minyaknya. Ya, become necessary when the essential oil adversely affected by hot water or steam. Ya. Menjadi perlu ketika essential oil dipengaruhi oleh air panas atau steam. Ya. Jadi bisa hilang gitu loh. Jadi seperti jasmin, melati. Jadi melati itu nggak bisa didestilasi. Ya, jadi hilang, minyaknya hilang. Ya, jadi nggak bisa mendestilasi atau mengekstrak dengan solvent dari bunga melati. Ya, ini salah satunya ya, bunga melati. Kenapa? Karena bunga melati itu komponennya sangat mudah menguap. Ya, dari konkret ini menghasilkan lebih true to nature fragrance. Ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya ya, konkret mengandung kira-kira 50% wax dan 50% essential oil. Ya, jadi contohnya jasmine itu, jadi ada kandungan waxnya. Ya. Kemudian yang kedua ilang-ilang. Konkret volatile mengandung 80% essential oil dan 20% wax. Keuntungan dalam bentuk konkret lebih stabil dan concentrated, jadi pekat gitu ya, daripada minyak ciri murni. Nah, itu konkret. Kemudian pomade ya. Jadi pomade adalah pomade dari minyak ciri ya, product of process known as enfleurage. Ya.
Enfleurage itu dari bahasa Prancis. Mana Michelle? Michelle, Ya, Pak. apa artinya enfleurage? Ini bahasa Ini enfleurage. ya, enfleurage, bahasa Prancis ini. Apa artinya? Lupa, Pak. Berantah. Jadi enfleurage itu proses, ya. Enfleurage is used for obtaining aromatic material from flowers containing volatile oil to produce perfume long after they were cut. Ya, contohnya sebelah kanan itu teknik enfleurage itu. Jadi ada kaca yang dikasih frame. Nah, di kaca itu dilapisi lemak hewan. Ya. Nah, kemudian bunga-bunga itu ditempelkan, maka bunga itu akan diserap oleh lemak hewan. Parfumnya, maksudnya essential oilnya akan diserap oleh lemak hewan. Nah, itu namanya teknik enfleurage. Ya. Di Indonesia belum ada usaha yang menggunakan ini, ya. Di Thailand ada. Jadi belum ada usaha untuk membuat minyak mawar, ini gambarnya minyak mawar, ya, atau minyak melati, itu menggunakan teknik enfleurage. Nah, di dalam enfleurage ini, maka essential oil akan ditangkap oleh lemak. Makanya ini disebut pomades. Ya, pomade itu kan yang ada lemaknya kan. Ya. Seperti minyak rambut padat gitu. Pomade. Jadi itu ditangkap gitu. Ya, kemudian nanti dipisahkan. Ya, dipisahkan antara lemak sama minyak atsirinya. Ya, dengan pemanasan atau dengan destilasi, ya dipisahkan. Nah, ini penjelasannya ya, enfleurage method. A glass plate is covered with a thin coating of especially prepared and odorless fat called chassis. Nah, ini. Jadi chassis itu adalah frame kaca yang di-coating oleh fat, jadi lemak yang tidak berbau. Kemudian freshly cut flower, jadi bunga-bunga yang fresh dipotong atau dipetik atau dilepasi gitu ya. Individually on the fat, which in time becomes saturated with their essential oil. The flower are renewed with fresh material. Jadi ditempelkan, nanti ditunggu berapa hari, ya sehari atau 2 hari. Ya, kemudian diganti, kasih yang baru lagi. Jadi berulang-ulang terus, ya sampai kira-kira 1 minggu. Ya, eventually the fragrance saturated fat. Ya, jadi setelah itu minyak atsiri akan jenuh di dalam lemak itu. Ya. Minyak atsiri, lemak yang jenuh dengan minyak atsiri itu yang disebut pomade. Ya, maybe treated with alcohol. Ya, jadi kemudian dicampur dengan alkohol untuk melarutkan, untuk mengekstrak the oil from the fat. Itu enfleurage. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kemudian yang ketiga ini ya, resinoid. Jadi ada resin ya. Ini biasanya dari kayu. Ya, prepared from natural resinous material, dried material by extraction with a non-aqueous solvent seperti petroleum ether atau hexan. Jadi ada resin ya, resin yang diambil dari pohon biasanya.
dari pohon-pohonan, ya, dari kayu. Ya. Ini misalkan kayu garu, misalkan ya, kayu cendana, bisa. Pokoknya jenis kayu-kayuan. Ya. Contohnya balsam, istilah itu, balsam, Peru balsam, benzoin, resin, amber, mastic, ya, oleoresin. Oleoresin itu bisa dijahit juga. Terpenting juga bisa. Jadi terpenting itu diambil dari pinus, itu di situ ada resinnya. Resinnya itu gamrosin istilahnya. Gamrosin atau gondorucum. Ya, terus yang volatilenya itu jadi terpenting. Ya. Itu resinoid. Banyak kayu. Ya. Can be viscous liquid, semi-solid or solid. Ya. Jadi berupa liquid yang viscous. Ya. Usually homogeneous mass or non-crystalline character. Used in perfumery as fixative to prolong the effect of fragrance. Nah, banyak dipakai sebagai unsur fixatif. Ya, nanti saya jelaskan fixatif. Kemudian absolut, ya. Absolut itu bisa diperoleh dari berbagai cara. Jadi bisa langsung dari tanamannya, bisa dari konkret tadi, ya. Jadi absolut itu bisa obtain from concrete, pomade, atau bisa diperoleh dari resinoid by alcoholic extraction. Extraction process may be repeated. Ethanol solution is cooled, filtered, and eliminated bugs. The ethanol is then removed by distillation. They usually high concentrated viscous liquid. Ya, yang 4 ya. Ya, sekarang ringkasannya. Ya, ini ringkasannya. Jadi aromatic material itu bisa lewat essential oil obtain. Jadi bisa langsung jadi essential oil. Bisa langsung lewat destilasi. Disebut distillate essential oil. Bisa pakai expression, ya, seperti citrus oil, ya, langsung essential oil. Tapi lewat ekstrak solvent extraction, ya, aromatic extract obtained by solvent extraction, enfleurage. Nah, dari enfleurage jadi pomade, baru jadi absolut. Ya, dari solvent extraction bisa jadi konkret, kemudian bisa jadi absolut. Sebagian jadi absolut, sebagian jadi resinoid. Terus ada juga yang ketiga pakai maserasi alkohol. Ya, ini disebut tinctures. Nah, itu ringkasan ya. Jadi sebetulnya yang kita tuju adalah essential oil, ya, minyak atsiri yang seperti parfum itu. Tapi untuk mendapatkannya ada berbagai cara, ya. Jadi tidak semua bahan itu didestilasi atau diekstraksi gitu ya. Ya, tapi cara ekstraksinya bisa beda-beda sehingga produk yang dihasilkan tidak langsung berupa minyak. Jadi ada yang lewat konkret, ada yang lewat pomade gitu ya. Ada yang langsung. Ya. Ini ringkasannya ya. Ya, plant extract production ya, ada method expression. Itu hasilnya langsung essential oil. Catatannya need a high energy suitable for extract citrus peel, low yield. Ya, bisa extract tapi yieldnya rendah. Enfleurage itu bisa menjadi enfleurage absolute ya, suitable for extract flavor of flowers. Solvent extraction itu jadi konkret. Konkret itu sama dengan crude extract.
yang waxy, semi-solid, dark colored, material free from origin solvent, easy, simple, low energy. Atau langsung jadi absolut, ya, free from batch and resonate kalau sudah dipisahkan. Kemudian ada steam distillation atau hydrodistillation. Jadi distilasi menggunakan steam atau distilasi menggunakan air. Apa bedanya steam distilasi sama hidrodistilasi? Kalau steam distilasi itu steam dilewatkan ke material langsung. Kemudian minyak di dalam material itu akan terbawa oleh steam dikondensasi, maka akan dapat dua lapisan air dan minyak. Kalau hidrodestilasi itu minyak material atau daun atau apa saja itu kayak direbus, kayak direbus. Jadi direbus, ya. Kemudian dia menguap, uapnya itu dikondensasi, ya, itu bedanya. Kemudian ada metode supercritical fluid extraction. Jadi diekstraksi pakai fluida superkritis. Ya. Fluida superkritis biasanya CO2. Nah, ini bagus ini. High yield, high quality, tapi mahal ya prosesnya. Ya, ini fix of volatile oil atau function of volatile oil. Ya. In most case, the biological function of terpenoid of essential oil remain obscure. Ya. Jadi dalam banyak hal, fungsi biologis dari terpenoid essential oil tetap belum jelas. Ya. Tetap belum diketahui. It's thought that they play an ecological role. Jadi diperkirakan memainkan peran ekologis, ya, melindungi dari predator, ya, menarik polinator. Ya. Ya, jadi minyak sirih itu bisa sebagai proteksi, bisa sebagai daya tarik, gitu ya. Kan ada binatang yang wangi, gitu ya. Ada yang tahu binatang yang wangi apa? Halo? Kita tahu binatang yang baunya wangi, binatang yang mengeluarkan bau wangi. Di ITS banyak itu, sering kadang-kadang masuk kampus. Musang ya Pak? Sejenis musang, tapi jangan yang musang. Kalau musangnya nggak wangi. Garangan. Garangan beda dengan musang, ya. Kalau musang itu yang hitam, kalau garangan itu yang warnanya kayak kucing, orange gitu. Itu baunya wangi, kadang-kadang naik ke atap plafon ya di kampus, kadang-kadang jadi wangi. Nah, itu bisa diambil minyak sirihnya. Ya. Jadi kalau dikenal ada minyak sirih mas, ya mas, MUSK, mas. Itu dari sejenis binatang seperti garangan itu. Ya, jadi ada teknik dengan cara tertentu mengambil minyaknya dari binatang. Ya. Jadi minyak, kenapa binatang seperti musang itu wangi? Untuk apa? Nah, di sini ada fungsi tadi ya. Jadi fungsi proteksi predator, tapi juga bisa berfungsi untuk menarik, ya, menarik lawan jenisnya, gitu. Ya. Ya. Seperti kambing gitu ya. Kambing itu mengeluarkan bahan yang sejenis
minyak sirih itu namanya foremon. Ya, jadi kalau dia sudah kepingin melakukan perkawinan gitu ya, ingin supaya menarik kambing jantan ya, itu dia melakukan feromon gitu. Jadi kambing jantan akan mencari kambing yang berbau wangi atau feromon itu kemudian ya, untuk reproduksi ya, itu menggunakan minyak sirih ya. Jadi itu contoh di binatang. Ya, ini lokalisasinya, artinya tempatnya minyak sirih, ya, sintesis. And accumulation of essential oil are generally associated with the presence of specialized hierarchical structure, often located and near the surface of the plant. Jadi, di mana letak minyak sirih itu bisa tersembunyi, sulit diambil, gitu ya, artinya terprotek. Ada yang di pinggir, ya. Ini oil cell of Gingerberaceae, ya, jadi sejenis apa yang jahe gitu ya. Di oil cell ada glandular trichome dari Lamisae. Lamisae itu jenis ya seperti apa ya Lamisae itu? Lamisae itu ya seperti bunga kenanga misalkan, itu masuk Lamisae ya. Ada secretory cavity untuk Myrtaceae atau Rutaceae. Secretory canal Apiaceae. Nah, jadi intinya setiap bunga, setiap bahan itu memiliki ya karakter tersendiri di mana dia menyimpan minyak sirih. Oleh karena itu ada yang mudah kita ambil, ada yang sulit gitu ya. Nah, itu tergantung ininya. Kemudian volatile composition-nya ya. Komposisinya itu apa saja di sini? Kok sudah jam 8? Oh, baru jam 8 ya. Kita kan jam 9. Yang pertama adalah campuran hidrokarbon dan oxygenated compound. Ya, turunan dari hidrokarbon. Misalkan minyak terpentin nih, itu utamanya hidrokarbon. Oil of clove, ya, minyak apa itu? Cengkeh, ya. Itu utamanya mainly oxygenated compound. Ya, kecuali oil derived from glycoside. Ini tadi sudah disebut ya, seperti dari bitter almond oil atau mustard oil. Ya, jadi hidrokarbon, kemudian oxygenated compound. Oxygenated compound ini responsive for the odor, smell of the oil. Jadi senyawa-senyawa oxygenated ini yang berpenyebab dari bau atau ya bau dari minyak ya. Ya, oxygenated compound sedikit larut dengan air. Makanya mawar itu kalau direndam dengan air, itu kita dapat rose water, air mawar, orange water, ya air jeruk, ya. Tapi lebih mudah larut di alkohol. Kebanyakan volatile oil adalah terpenoid. Ya. Kelompok terpenoid, beberapa diantaranya adalah aromatik, ya, turunan bensin, campuran dengan terpen. Kemudian beberapa senyawa aromatik tetapi terpenoid asalnya, seperti timol, timay, ya.
timus itu bisa diambil minyak aslinya, tapi juga bisa untuk bumbu masakan. Ya, seperti KFC itu menggunakan timus ini. Ya, aroma KFC salah satunya menggunakan. Kemudian secara umum volatile content volatile oil is divided into two main class based on their biosynthetic origin. Yang pertama terpen derivatif, ya, terbentuk melalui astat mevalonic acid pathway. Yang kedua aromatic compound, terbentuk melalui cyclimic acid phenylpropanoid route. Ya. Nah, ini kalau mau mendetailkan ke dalam ya, bisa ada campuran beraneka ragam. Nah, ini contoh terpen. Terpen atau terpenoid adalah group of secondary product metabolit. They are all from acetyl acetic acid ya, glycosidic intermediate ya. Kemudian klasifikasi terpen, all terpen are from dimasi element, isoprene is the basic sugar element. Kemudian terpen dimasi itu bisa 10 karbon terpen kan mengandung 2C 5 unit, ya, monoterpen 15 karbon terpen. Ini sesquiterpen, ini yang banyak di bunga kenanga, 20 karbon terpen atau 4C5 atau diterpen ya. Yang banyak itu sesquiterpen ini. 15 karbon terpen di 3C dan 5 unit. Larger terpen 30 karbon disebut triterpen atau triterpenoid ya, 40 karbon tetraterpen atau politerpenoid. Ini kelompok terpen. Kemudian terpenoid contain only the most volatile terpen. Yang molecular is not too high, monosesquiterpen. Ya. Dapat juga terjadi sebagai oxygenated derivatif seperti alkohol, dahid, keton, fenol. Ya, contoh-contoh terpen ada limonen, mentol, borneol, dan sesquiterpen. Nah, ini nanti yang akan muncul di komposisi kalau kita misalkan menganalisa minyak siri, gitu ya. Jadi kelompok terpen ini. Nah, ini limonen yang banyak di jeruk, monosiklik terpen, unsaturated hidrokarbon, kemudian mentol ya, di buah amin, monosiklik beta-hydroxyl group, juga permin ya. Kemudian borneol ini dari cinnamon ya, kayu manis ya. Sesquiterpen ini yang chamomile ini ya. Kalau saudara di kampus di dekat yang banyak rumput-rumput itu banyak bunga ini. Ya, ini chamomile. Mengandung 3 isoprene unit ya. Asiklik. Contohnya farnesol, monosiklik bisoprolol, bisiklik camezulen atau chamomile. Ya, jadi termasuk ini juga. Kemudian aromatic compound kebanyakan bentuk fenol ester, contohnya vanilin. Properti sifat-sifatnya almost entirely volatile without decomposition.
Density umumnya lebih kecil dari air, 1 gram per mililiter. 2 yang lebih berat. Apa ini? Minyak kayu manis, oil of cinnamon, dan clove oil, jadi cengkeh. Cengkeh sama kayu manis itu lebih berat dari air. Jadi kalau proses pemisahan itu minyaknya ada di bawah. Larut dalam ether, klorofil, dan alkohol. Sedikit larut dalam air, ya, yang memberikan bau dan rasa. Daun temporary translucent stain on paper which disappear as the oil fertilizer. Jadi bisa tinggal di kertas gitu ya. Makanya kalau ngetes parfum biasanya menggunakan kertas. Ya. Kebanyakan tidak berwarna, ya, tapi teroksidasi kalau kena udara. Jadi warnanya menjadi gelap, makanya ada warna kuning, kuning tua, atau kehitaman. Itu karena teroksidasi. Semua memiliki karakteristik bau, ya. Jadi bau itu menjadi ciri utama dalam minyak sirih. Terus kebanyakan optically aktif, ya. Jadi bisa memutar putaran optik ya. Ini pelajaran di kimia fisik. Itu ciri-cirinya. Terus apa lagi ini? Nah, sekarang menyangkut parfum. Parfum atau fragrance. Parfum yang dijual, yang di mall-mall itu ya, itu terdiri dari 3 komponen. Namanya top note. Top note itu adalah komponen yang langsung bisa dirasakan. Sangat volatile, sangat mencerahkan. Seringkali yang digunakan citrus atau minyak jeruk, ginger ya, jahe gitu ya. Middle note itu tahan agak lama, 1 menit. Ya, sampai 1 jam. Seringkali rose jasmine, lavender, ya, rose masih mawar, jasmine melati, lavender ya lavender ya. Kemudian bottom note. Nah, ini yang bottom note ini yang bersifat fiksatif. Jadi diberi bottom note itu supaya top note sama middle note itu bisa terikat, bisa lebih tahan lama. Nah, umumnya animal bisa dari tadi minyak binatang tadi ya, garangan tadi ya, kayak musang. Resin sand atau dari resin. Vanili ya. Sandalwood, tahu sandalwood? Apa sandalwood? Cendana. Ya, cendana. Minyak cendana itu sandalwood. Kemudian patchouli. Apa patchouli? Patchouli itu minyak nilam. Ya, jadi patchouli oil itu minyak nilam. Ya, jadi dalam satu parfum itu bisa terdiri dari 3 komponen ini. Nah, ini ambil contoh Cypronut. Cypronut ya, Cypronut. Cypronut itu satu jenis parfum ya, yang terdiri dari ini. Naturalnya itu oak moss vetiver, patchouli oil, galbanum, cedarwood, sandalwood. Sedangkan kemikalnya kimia namanya ada Keramos, isoetanol gitu ya. Coba perhatikan di gambar segitiga ini ya. Jadi yang top note itu yang segitiga puncaknya itu. Itu bisa isi citrus, green tea, ya, aldehyde gitu ya. Sedangkan yang di tengah floral atau jasmine.
terus hilang-hilang misalkan ya. Jadi bunga melati, bunga mawar, bunga hilang-hilang apa kemarin? Kenanga, ya kenanga wangi. Ya. Terus yang bawah itu bisa woody itu yang dari kayu tadi, ya. Apakah cendana, apa dari cinnamon, ya. Jadi woody, mossy itu yang dari binatang tadi ya. Ya. Kemudian patchouli, ya patchouli itu minyak nilam. Nah, parfum yang dibuat itu mereknya tergantung pabrikannya. Nah, misalkan Mitsuko namanya ya. Jadi Mitsuko itu termasuk Silver Notes. Itu dibuat mulai tahun 1919 itu dari Guerlain. Ya, jadi Guerlain itu adalah nama produksi parfum ya. Kemudian Miss Dior. Miss Dior itu dari Christian Dior ya. Jadi Christian Dior itu nama produsen parfum ya. Itu tahun 47. Kemudian Coco itu tahun 84 dari Chanel ya. Chanel itu juga produsen parfum Chanel. Jadi kalau saudara masuk Sogo gitu ya mesti muncul nama-nama ini ya. Chanel yang terkenal Chanel 12 itu misalkan ya. Ya Christian Dior, Guerlain ya. Terus Givenchy ya. Yatis di tahun 84 dari Givenchy ya. Ini contoh India ya, distilasi. Oh, nggak muncul nih ya. Oh, harus di slide view. Nah, ini harus slide view. Isi bunga, isi. Nah, tuh. Nah, jadi lucu alat destilasinya, spesifik yang di India ini. Ini terbuat dari tembaga. Ya, ini pengenalan tentang minyak sirih dan kegunaannya. Nanti minggu depan prosesnya atau penyulingannya. Mungkin ada pertanyaan? Halo, tidak ada? Untuk rencana berikutnya ya, selain kuliah, nanti kan ada tugas presentasi ya. Ini karena jumlahnya 24, berarti ada 12. Jadi grupnya ikut grup ini aja ya. Grup skripsi ya. Jadi grup skripsi nanti saya kasih top presentasinya. Ya. Topik presentasinya nanti saya jadi topiknya itu bisa tentang minyak sirih yang secara umum, mulai dari apa? Misalkan minyak mawar misalkan. Ya, nanti penjelasan tentang mawar itu seperti apa tumbuhannya. Ya. Kemudian bagaimana proses pengambilan minyak mawar itu. Ya. Kemudian di mana saja minyak mawar itu bisa tumbuh. Apa di semua tempat bisa. Gitu. Kemudian di mana saja ada penyulingan minyak mawar. Misalkan di Indonesia itu di mana?
Terus kalau nggak ada di Indonesia mungkin di tempat lain, misalkan di India atau di Vietnam atau di Malaysia misalkan, atau di Thailand. Ya, ya presentasi kira-kira 30 menit. Nah, jadi ada dua, nanti setiap kelompok itu saya kasih 2 tugas. Jadi satu untuk presentasi, jadi yang presentasi nanti menyiapkan PPT, yang satu dalam bentuk makalah, gitu ya, artikel, ya, artikel satu topik aja. Ya. Untuk judul-judulnya nanti saya pilihkan, kalau yang memang terkait dengan minyak siri di skripsinya saya gunakan yang sama. Tapi kalau yang enggak, nanti saya kasih judul lain. Ya itu saya kira untuk kuliah hari ini. Mungkin ada pertanyaan. Oh saya absen ya. Tapi masuk semua ini ya kalau ada salahnya. Ya, saya absen aja supaya tahu yang lain. Sebelum buka absen. Ya. Oh ini yang ya. Oh ini urut namanya nggak sama ya, Pak. Rosid Ardani. Ada ya Rosid tadi ya. Halo? Kok nggak nyambung? Ya, saya lewati dulu kalau belum nyambung. Brilian. Ya Pak, hadir Pak. Nah. Ismail. Ya Pak, hadir Pak. Ahmad Rifki. Hadir Pak. Nah. Fikri. Hadir Pak. Imro'atus. Imro'atus itu ada? Hadir Pak. Panggilanmu, Hadir Prof. panggilanmu siapa? Kira? Ima Prof. Ulma. Iya. Renita. Hadir Prof. Nah. Rahmadi. Mana Rahmadi? Nah. Richard. Hadir Prof. Lena. Hadir, Prof. Teguh. Hadir Prof. Supindra. Hadir Prof. Teguh ada?
Hadir, Prof. Vira. Vira Hadir, Prof. Mutia. Ada kayaknya Mutia. Mutia Dinda. Sahila. Saliha. Ada Mutia? Mana Mutia? Ya, kita lewati dulu. Anissa Silviana. Hadir, Prof. Sang Aji. Hadir, Prof. Rafida. Ada Rafida? Hadir, Prof. Talita. Hadir, Prof. Diva Latifa. Hadir, Prof. Marcel. Ada. Sorry, ya. Ahmad Habib. Ninda Ayu. Hadir, Prof. Ihsan. Hadir, Prof. Nur Sofa. Hadir, Prof. Hadir yang belum Mbak panggil tadi siapa? Mutia. Mana Mutia? Ada Mutia. Rosid. Ada, Prof. Rosid. Sudah ada. Tinggal Mutia ini belum jawab. Mana Mutia? Namanya ada tadi. Oh ya, ya sudah. Sudah ada semua, sudah absen. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.